Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi, NIM 18042216. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Administrasi Kepegawaian, yaitu materi 3 sampai 5. Yang pertama, definisi, fungsi, dan jenis pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Yang kedua, sistem kepegawaian di Indonesia. Yang ketiga, jenis ASN. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama, pengertian pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil adalah bagian dari aparatur sipil negara yang memenuhi syarat tertentu untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai negeri adalah aparat pemerintah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebut tugas pemerintah secara umum. Sesuai dengan itu, maka tidaklah salah kalau dikatakan pegawai negeri mempunyai tugas melayani kepentingan umum. Karena itu, pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban pegawai negeri. Pengertian aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi aparatur sipil negara. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sistem kepegawaian. Sistem kepegawaian adalah sebuah sistem yang terdiri dari atas beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu perencanaan pegawai, penerimaan pegawai, seleksi, pengangkatan, penempatan, penggajian, pengembangan, pembinaan karir, dan pemberhentian pegawai untuk melaksanakan tugas kepemerintahan agar dapat berjalan secara efektif. Terdapat berbagai cara yang dilakukan oleh suatu negara dalam mengatur aparaturnya. Hal ini akan bergantung dari sistem yang dianut oleh negara itu dalam mengatur kewenangan kepegawaian antara pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah. Secara garis besar, sistem kepegawaian dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, separate personal system yang memberi kewenangan sepenuhnya bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan pegawai yang berada di wilayah kerjanya, mulai dari menerima, menyeleksi, mengangkat, mengembangkan, menempatkan, memindahkan, mempromosikan, dan memberhentikan pegawai tersebut. Yang kedua, unified personnel system, di mana semua urusan kepegawaian dari suatu negara baik pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk semua tingkatan ataupun tingkat-tingkat tertentu dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk untuk keperluan tersebut. Yang ketiga, integrated personnel system. Semua pegawai baik pusat maupun daerah diatur oleh pemerintahan pusat. Semua pegawai tersebut milik pusat. Sistem kepegawaian di Indonesia.
Sistem kepegawaian di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 merupakan penyempurnaan atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem kepegawaian yang dianut dalam pemerintahan daerah adalah integrated system. Dalam hal ini, pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS secara nasional yang meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Sistem ini dipakai karena ketidakmampuan daerah untuk menggaji pegawai. Di samping itu, pegawai difungsikan sebagai atas perekat negara dan bangsa. PNS di daerah haruslah bertindak sebagai aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam pelaksanaan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam kedudukannya juga PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik secara diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis pegawai aparatur sipil negara. Pegawai negeri sipil PNS yang disingkat PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai serta nasional 60 dalam untuk menindaklanjuti perintah atau amanat ketentuan pasal 17 pasal 18 ayat 4 pasal 19 ayat 4 pasal 20 ayat 4 pasal 57 pasal 67 pasal 68 ayat 7 pasal 74 pasal 78 pasal 81 pasal 85 pasal 86 ayat 4 pasal 89 pasal 91 ayat 6 pasal 92 ayat 4 dan pasal 125 Undang-Undang ASN. Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Selanjutnya ditulis PP manajemen PNS. Hal ini mengandung arti bahwa PP manajemen pegawai negeri sipil merupakan landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan manajemen PNS di Indonesia. Jenis pegawai aparatur sipil negara. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pengertian mengenai PPPK secara normatif telah dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang ASN, yaitu sebagai berikut. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK pada hakikatnya merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ASN. Nah, baiklah, sekian materi dari saya. Kalau ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.